Hai, gue Dea dan balik lagi di Cerita di Balik Berita. Gue Ronggo Astungkoro. Orang-orang biasa manggil gue itu Gogo. Gue lahir 6 September, baru ulang tahun kemarin. Gue Penting banget ya. harus terkenal lah. Oke, siap. Kalau ngisi file zaman SD itu kan harus siap. biodata kan. Minuman favorit juga ntar gue sebutin, perlu nggak? Mifa, maaf. Mifa, maaf. Bener. Minuman favorit, makanan favorit bener gue ada tuh. Ya, sekarang gue kerja di salah satu media nasional berbasis keumatan. Oke. Harus dijelasin ya. Harus itu ya? berbasis keumatan. Oke. Bukan cuma umat, itu seluruh umat manusia sebenarnya. Seluruh manusia, oke. Gitu. Gua tuh awal dari wartawan 2017 awal itu gue ditaruh sama kantor di Tangerang Raya, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, sama Tangsel. Oke, luas ya. Wah, setelah itu gue ke desk online, Buser namanya kalau di kantor gue. Itu garap isu-isu nasional sama liputan khusus sama dan namanya selarung tuh sejarah-sejarah gitu, napak tilas suatu kejadian Oh, gitu. Feature sejarah gitu. Terus setelah itu gue di rolling ke nasional. Akhir 2017 itu gue di rolling ke nasional, ditaruh di Kemenko Polhukam, Mabes TNI, MK, MA, dan beberapa pos lainnya lupa. Gue selalu beberapa kali juga pernah ganti temen gue juga. Selama gue ke situ gue ada pos lain, ada di KPK pernah, di Tipikor pernah, dan gue juga beberapa kali nggak sering juga sih, beberapa kali dapat kesempatan untuk liputan khusus dan liputan bencana. Beberapa tahun lalu tuh ada beberapa kali bencana yang gue ke lapangan datang langsung ke sana. Oh. Bahkan liputan yang tidak menguntungkan, tidak mengenakan kita saat liputan itu justru jadi hal yang manis untuk diingat lagi gitu menurut gue. Kayak misalnya dulu gue pernah nih, salah satu liputan ya yang gue ingat banget tuh, kayak secara mental kayak aduh gue harus liputan ini, terus juga secara persiapan juga minim. Itu gue liputan kecelakaan pesawat Lion Air. Itu tahun 2018 ya. Hari kejadian itu hilang, pesawatnya hilang kontak. Gue bangun pagi setengah 6, sambil mikirnya gak ada apa-apa hari ini ya. Tiba-tiba ada nonton TV, ada info itu, info pesawat Lion Air hilang kontak di Laut Jawa apa mana gitu. Wah, kita gede nih. Jadi lah gue coba pihak-pihak terakhir. Itu kan karena hilang di laut, gue coba kontak yang di pos gue, TNI AL kan, yang nyambung dengan perairan gitu kan di sana. Gue coba kontak TNI AL. Nah ternyata emang dapat info kalau bakal ngirim kapal untuk bantuin nyari pesawat yang hilang itu. Udah gue suruh ngirim KTP, nomor HP. Udah tuh gue ngirim KTP sama nomor HP sama kantor, udah berangkat aja gitu. Ya udah gue berangkat. Itu langsung berangkat aja, gue cuma modal tas 1, powerbank, HP, casan, baju 1, pokoknya nggak ada persiapan baju ganti gitu lah ya. Karena gue pikir sehari doang pulang pergi. Nah terus gue jalan ke sana ke Tanjung Priok tuh pagi-pagi. Berangkatlah tuh kita rombongan TNI, beberapa wartawan ke satu kapal, pakai satu kapal TNI. Gede gitu TNI. Nah pas lagi di sana ternyata kita disebar lagi media-medianya. Ada yang ke kapal kecil lain, KRI kecil lain untuk nyari bantuin. Dan ada juga yang ke KRI Rigel. Rigel ini namanya kapal TNI yang digunakan untuk yang punya sensor gitu loh, untuk mencari benda-benda bawah laut gitu. Oh, nah lu kebagian di? Gue kebetulan dapetnya di KRI Rigel itu. Dia tanya, Pak ini nanti kita balik lagi kan? Iya balik lagi gitu. Ya udah kita sini aja deh, mumpung kapalnya bagus tuh KRI Rigel, terus masuk gede dan bagus gitu loh. Nah, udah tuh seharian muter-muter ke di laut itu nyari pesawat Lion Air. Nah di tengah itu gue dapet kabar kalau teman gue, adik kelas gue junior gue di kampus jurnalistik 4 itu ada yang jadi korban di Lion Air itu. Gitu. Kaget dong gue, wah kok ada teman sendiri nih, nggak taunya di kasus yang gue lagi cover ini gitu kan. Udah sambil dapat info itu, gue tetap ikutin peliputan hari itu, muter-muter. Nah gue nunggu tuh sore jam 4 kalau jam 5 ini kapal kok nggak datang. Gue nungguin ternyata sampai malam nggak datang kapal jemputannya. Ternyata emang
yang di kapal regal tuh nggak dijemput karena kapal regal tuh muter terus nggak akan berhenti sampai ketemu sama ketemu puing-puingnya itu. Gue langsung mikir, aduh, gue kagak bawa baju, kagak bawa apa-apa, kolor juga cuma satu ya kan. Gue gak bawa apa-apa itu bener-bener. Udah nggak ada persiapan Udah nggak ada persiapan, nggak ada persiapan nginep. Karena kan hitungannya kan pergi pagi, Yaudah, pulang langsung. sore kan di pikirannya gitu di paginya. Temen gue yang ikut sama Polda pun, sama Mabes pun, dia ikut kapal Mabes dan dia langsung pulang lagi ke darat. Nah jadi yang ditinggal di laut tuh cuma yang di kapal Regal aja. Itu ada berapa tuh? Gue ada 6 orang. 6 orang ya. 6 orang sama beberapa anak TV, ada 4 lah kalau nggak salah. Udah tuh kita tanpa persiapan, udah di kapal itu tidur di geladak bareng sama TNI. penyelam TNI. Kalau nemu kan mereka langsung meluncur pakai kapal kecil ke lokasi titik yang ditemuin, langsung meluncur ke bawah kan. Nah itu tuh gua kayak gimana, situasi tuh gak enak banget gitu loh, kayak tahu kabar ada teman yang menjadi korban, persiapan nggak ada untuk nginep karena kan memang tadi gue bilang pikiran gue langsung dijemput lagi, nggak enggak, ya udah gue jalin aja deh gitu. Akhirnya tuh gue muter Itu berapa lama tuh? itu gue 3 hari apa di kapal tapi ada hari kedua tuh gue sempet pulang, akhirnya dijemput tuh kapal pagi. Ada yang mau gantian kan nih sini, udah gue coba turun dulu tapi siangnya gue balik lagi ke kapal itu karena tanggung gitu loh, gue pengen tahu sampai habis lah. Pas lu berhenti itu lu belum dapat apa-apa tuh? Belum, kita masih muter terus itu KRI Regal. Itu sinyal benar-benar susah. Untung gue tuh pakai salah satu provider yang emang ada kecil lah, sinyal kecil, yang lainnya tuh nggak ada. Cuma gue rata-rata anak-anak, bahkan anak-anak jurnalis foto tetheringnya pakai HP gue. Gitu. Iya, pakai kota-kota gue. Lu nggak jual pulsa kan situ? Enggak lah, gue bantu kan sesama kita kan kerja gitu kan supaya kita sama-sama enak, gue bantu aja. Terus hari kedua nih, gue balik lagi ke atas kapal itu. Gue di hari kedua itu gue barengnya orang lain beda lagi. Wartawannya beda-beda lagi, fotografernya beda, anak wartawan juga beda. Tapi gue tetap di kapal itu muter tuh keliling. Pas malam itu gue, pas setiap malam itu gue tidur di kantin mereka. Jadi kantin kapal itu isinya kursi kayu, ada meja. Nah gue tidur atas meja. Selimutannya cuma pakai kemeja gue, yang gue pakai yang berhari-hari itu. Berhari itu gue pakai kemeja itu, muka aku lecek deh kalau sekarang lecek, itu makin lecek lagi cuy. Gitu. Iya. Bisa dibayangkan. Betul gue tidur beralaskan meja itu. Nggak beralaskan, malah cuma langsung itu sama itu doang. Tuh ikut tempat gue. Kacamata gue patah ketiduran situ gara-gara tidur sembarangan. Pokoknya ini lanjut lagi hari kedua ya. Hari kedua itu gue kayak biasa liputan, udah dah kita ikutin aja sampai ada update dari pihak kapal TNI kan selalu diupdate tuh pagi, ngomong kita nemu apa aja gitu. Nah malamnya itu orang-orang kan gak ada sinyal kan. Penyelam itu 2 hari 3 hari itu udah nggak ngontak keluarganya gitu loh, penyelam itu karena tahu orang-orang wartawan itu catering ke gue ya. Nah penyelam ini minta tolong ke gue, bro catering dong boleh nggak mas? Oh boleh mas, silakan. Karena kemarin nggak keluarganya kan, pasangannya kan kangen kan di laut terus. Udah silakan mas, tapi ini nggak bisa buat YouTube atau apa mas karena sinyalnya susah, bagi-bagi sama yang lain juga. Ya udah siap. Udah tuh catering menyalain kan. Pas gue lagi jalan-jalan di geladak di atas itu muter-muter ke kapal, tiba-tiba HP gue getar, ada tulisan kuota YouTube Anda tinggal berapa giga. Anjrit, ada yang pakai YouTube. Mantep nggak tuh? Wah kampret. Udah gue matiin akhirnya. Gitu. Kasian yang lain kan soalnya nggak pada masa ada yang pakai YouTube di saat-saat kayak gini, masa nonton YouTube pakai kuota gue lagi. Mumpung dong. Bukan yang nggak ikhlas tapi ya masa gitu kan. Udah tuh akhirnya beberapa hari di kapal ketemu lah tuh kita puing kecil-kecil. Ada saat akhirnya di hari keberapa itu gue dibilang kabar ada nemuin ini nih benda di objek di bawah laut. Ya kan akhirnya pindah kapal yang kecil, situ naik ganti-gantian muter. Nah di hari penemuan black box itu, sebelum black box ditemuin, gue di kapal yang kecil itu, kapal KRI Aceh yang bagian kecil itu nemuin puing gede, lumayan gede, puing-puing pesawat, bagian pintu pesawat apa gitu. Diangkat lah itu dari bawah penyelam, diangkat. Baunya itu cuy, baunya tuh kayak cuka tapi nggak cuka lebih menyengat lagi ke hidung. Gue ngeliat potongan tangan. Iya segini nih potongan tangan segini.
udah ke black, udah bentuknya udah nggak jelas, udah apa namanya, udah apa tuh, bengkak segala macam karena di dalam out karena gitu udah kan. lama juga ya. Pas lagi proses itu pun gue bantuin nyariin tas, apa namanya, bantu nyari info temen gue itu kan, tasnya apa, pakaiannya apa gitu. Dan emang selama ditemuin barang-barang tuh nggak kelihatan sih barang-barangnya. Sempat ada yang mirip cuma gue nggak yakin juga gitu. Habis nemuin tangan itu, gue lah sebelah kiri, nah kiri tuh ada orang narik kotak warna oranye gitu dari bawah. Nggak tahu itu black box, akhirnya ditemuin. Nggak lama kita kumpul di sana di kapal yang gede, punyanya siapa gitu gue lupa, punya BPPT apa gitu. Akhirnya taruh di sana, akhirnya ketemu black box, kita turun kembali ke lapangan. Nah udah tuh setelah beberapa hari akhirnya ada acara lagi, bikin TNI itu doa bersama. Nah, itu gue naik kapalnya lagi dengan para keluarga korban. Itu liputan paling menurut gue masih agak sulit sih mencari informasi kepada orang-orang yang sedang berduka gitu loh. Karena kan nggak mungkin gue nanya perasaan bapak gimana, itu nggak mungkin pasti kan. sedih lah gitu. Iyalah, karena itu pertanyaan menurut gue nggak banget lah, gitu nggak perlu tanyain. Tapi gue harus tetap gali informasi kan. Itu tantangannya juga ada lagi sih, tantangan tersendiri untuk nanyain orang-orang yang sedang berduka dan gimana cara pendekatan ke mereka. Akhirnya gue berani untuk nyapa keluarganya junior gue itu. Oh dia ada ikut cerita, nangis gitu. Berasa sedihnya sih. Nulisnya pun juga agak-agak gimana gitu pas gue nulis. Itu sih kalau dari liputan yang situasi mental agak kurang menyenangkan. Situasi di lapangan juga sulit tuh karena nggak bawa persiapan segala macam gitu. Tapi justru sekarang gue bisa bisa meliput kejadian hal seperti itu gitu loh. Ikut turut membantu mencari teman gue gitu. Gitu-gitunya sih bisa disyukuri, tapi untuk diulang kayaknya jangan deh gitu loh. Serem soalnya gimana ya, bencana gitu ya bukan berita yang kita harapkan sebenarnya kan. Nah itu dia ceritanya dari Gogo, seru banget, parah banget sih. Jadi bisa tahu ya gimana suka dukanya ngeliput bencana gitu ya. Ya beberapa bencana lah ya. Beberapa bencana. Itu salah satunya aja yang diceritain. Beberapa sih. Oh iya beberapa kalau lah. Kalau potong tadi. Oh iya. Kita ikhlaskan saja, nggak apa-apa, buka aja. Nah, makasih banget udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Kiss, bye.